Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Martin Studi Benda. Nama saya David Fiko Pidato. Nama saya Piara Taryosa. Kami akan mempresentasikan PPT Kalkulus dengan tema turunan fungsi transenden. Ya, di sini pengertian fungsi transenden. Fungsi transenden adalah fungsi analitik yang tidak dapat dinyatakan sebagai solusi dari persamaan polinomial berhingga. Berbeda dengan fungsi aljabar, fungsi transenden melampaui operasi aljabar dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan penarikan akar dalam jumlah terbatas. Contoh utama fungsi transenden itu ada 4. Fungsi eksponensial, fungsi di mana variabel berada di pangkat x atau 10x. Fungsi logaritma, inverse dari fungsi eksponensial yang mengukur pangkat yang diperlukan untuk mendapatkan angka tertentu. Contohnya sin x atau log 10x. Fungsi trigonometri, fungsi yang berkaitan dengan sudut segitiga. Contoh sin x, cos x, dan tan x. Fungsi inverse trigonometri, kebalikan dari fungsi trigonometri. Fungsi eksponensial. Sini fungsi eksponensial adalah fungsi non aljabar atau transendental yang tidak dapat direpresentasikan sebagai produk jumlah dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non negatif. Konsep dasar fungsi eksponensial di sini fx sama dengan kx, kax, ka itu konstanta dengan nilai k not continue dari o 0. A-nya bilangan pokok atau basis fungsi eksponensial fx dengan nilai a sama dengan 1. Ini contoh grafik fungsi eksponensial dari fx sama dengan 2x, a 1 dan b 2 sama dengan 2. Karakteristik grafik eksponensial: grafik naik dari kiri ke kanan, pertumbuhan semakin cepat, nilai selalu positif. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. Langkah pertama, tentukan berapa nilai x. Pilih nilai x yang sudah seperti min 1, 0, 1, 2, 3. Langkah kedua, hitung nilai y sama dengan 2x. Jika x min 1, y sama dengan 2 min 1 sama dengan 0,5. Jika x 0, y sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jika x 1, y 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika x2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jika x3, y sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Langkah ketiga, membuat tabel nilai x min 1, 0, 1, 2, 3, y sama dengan 2x, 0,5 min 1, 1, 2, 4, 8. Langkah keempat, menentukan titik koordinat min 1, 0,5, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3 sama 8. Langkah kelima, gambar sumbu x dan y, plot titik-titik di atas pada bidang koordinat, hubungkan titik dengan kurva, bentuk kurva akan naik semakin tajam ke kanan. Jadi saya akan menyontohkan soal dari turunan fungsi eksponen.
kita disuruh nyederhanain bentuk eksponen dari A pangkat 3 dikali B pangkat min 2 per A min 1 B 4. Ini sifat pembagian eksponen. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A M kurang N. Ini A 3, M nya 3, dan terus ini A N 1 nya itu ini. Terus sama B nya juga sama, ini sama ini 2 kurang 4. Jadi A 3 kurang min 1 itu jadi A4. B min 2 ditambah min 4 jadi min 6. Terus jadinya dikebawahin gitu. Sekarang saya bakal lanjutin materi fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi matematika yang merupakan kebalikan inverse atau inverse dari fungsi eksponensial. Secara umum digunakan buat mencari pangkat dari suatu bilangan pokok yang berbasis. Misalnya mencari nilai x dari ax sama dengan b. Konsep dasarnya bentuk umum fx dengan log ax dengan syarat a besar dari 0, a kontinu dengan a 1 terus x lebih besar daripada 0. Hubungan dengan eksponensial. Logaritma adalah inverse dari eksponen ya, eksponen. AY sama dengan X sama dengan log AX sama dengan Y. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8 sama dengan log 2 8 sama dengan 3. Sifat-sifat logaritma. Log A 1 sama dengan 0, log A dulu. 1 plus log A Y, terus ada log A X atau Y sama dengan log A X. Ini log A Y. Terakhir log A X. Jadi sebenarnya N log A X. Soalnya bumbunya nggak dapat. Tapi disuruh Coba laporan aja dulu ke BAP. Masih juga yang itu soalnya. G. Jangan dulu. Tolong aja. Udah, iya, terima kasih. Terus sekarang ada contoh grafik naik logaritma. Grafik Y sama dengan log 2 sama X. Y buat kalau buat grafik naik 1 tentukan beberapa nilai X. X sama dengan 1 ke Y sama dengan 0x sama dengan 1 ke Y sama dengan 0x sama dengan 1 ke Y sama 0. Terus yang kedua X sama dengan 2 ke Y sama dengan 1x sama dengan 2 ke Y sama dengan 1x sama dengan 2 ke Y sama dengan 1. X sama dengan 4 ke Y sama dengan 2 kali 2x sama dengan 4 ke Y sama dengan 2x 4 Y ke Y sama dengan 2 X sama dengan 8 ke Y sama dengan 3x 8 ke Y sama dengan 3x 8 ke Y sama 3. Terus sama plot titiknya 1,0 2,1 4,2 8,3.
hubungkan hubungan titik ke kurva naik ke kanan. 2 tambahkan asimtot x sama x dengan 0x dengan 0. Grafik turun logaritma. Grafik y dengan log 1/2 xy. Ini contoh grafik dari y log 1/2 xy. Sekarang langkah membuat grafik turun. Satu, tentukan nilai x sama dengan 1 ke y sama dengan 0x sama dengan 1 ke y sama dengan 0x sama dengan 1 ke y sama dengan 0. Itu tentukan nilainya. Terus ada lagi x sama dengan 1/2 ke y sama dengan 1x sama dengan 1/2 y sama dengan 1x sama dengan 1/2 ke y sama dengan 1. Terus ada lagi x sama dengan 1/4 ke y sama dengan 2x sama dengan 1/4 ke y sama dengan 2x sama dengan 1/4 ke y sama 2. Terus ada yang terakhir x sama dengan 2 ke y sama dengan min 1x sama dengan 2 ke y sama dengan min 1x sama dengan 2 ke y 1. Terus dari plot titiknya 1,0, 1,5, 1, 1/4,2, 2,1. Terus hubungkan ke kurva turun ke kanan. Tambahkan asimtot x sama dengan 0x sama dengan 0x sama dengan 0. Ini kesimpulan fungsi logaritmanya. Fungsi logaritma berbentuk y sama dengan log a x dengan besar 0 dan a. Satu, hanya terdefinisi untuk x bisa depan 0. Memiliki asimtot vertikal di x sama dengan 0. Grafik naik jika a lebih besar daripada 1, turun jika 0 lebih kecil daripada a, lebih kecil daripada 1. Selalu melalui titik 1,0. Bersifat kebalikan dari fungsi eksponensial. Jadi kita masuk di trigonometry. Ini harus disimak ya teman-teman karena materinya agak susah. Ada beberapa bagian. Kita masuk dulu ke fungsinya. Fungsi trigonometri adalah fungsi matematika yang berhubungan dengan sudut dan perbandingan sisi pada segitiga seperti sinus, kosinus, dan tangen atau tan. Konsep dasarnya sudut dinyatakan dalam derajat atau radian berdasarkan lingkaran satuan. Tapi di sini saya nggak akan pakai lingkaran. Saya akan ngasih contoh yang lumayan simpelnya. Oke, kita masuk dulu ke sinus. Karakteristiknya nilai maksimum 1, nilai minimum min 1. Periodenya 360 atau 2 radian. Nah, maksudnya 360 derajat ternyata jadi dia tuh dari 0 sampai 360. Itu satu kali putaran. Ya kayak periode di pemerintahan aja dah. Nanti untuk 2 radian itu sama dengan 360 derajat gitu. Terus nilai maksimumnya 1, nih 1. Nilai minimumnya min 1. Nah, cara buat grafiknya gimana? Kita harus tahu dulu nilai sudut istimewanya. Masing-masing itu punya nilai sudutnya masing-masing, jadi harus dihafalin lah sebisa mungkin biar paham.
perhatikan. Nah, ini adalah tabel dari sudut istimewanya sinus ya. Bisa dilihat mulai dari 0, 30, 45, 60, 90, 125, 135 dan seterusnya sampai 360. Nah, di bawahnya ini adalah bagian sininya, sumbu Y-nya, yaitu dari 0 titik tengah, lalu dimulai dari min setengah, dari setengah akar 2, setengah akar 3, lalu ke 1. Nah, dia akan seterusnya sampai ke pola yang selanjutnya itu negatif, min 1, min setengah akar 3, min setengah akar 2, dan seterusnya. Jadi kita langsung aja buat. Nah, kita harus dihafalin ya ini tuh harus dihafalin. Biar apa? Biar mudah bikin grafiknya. Minta perhatian teman-teman. Grafiknya kira-kira seperti ini, seperti yang udah saya bilang, dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini sebagai nilai maksimumnya. Ya, lalu kita masuk ke minimumnya dari min setengah akar 2, min setengah akar 2, akar 3, lalu min 1. Nah, cara buat grafiknya gimana? Kita mulai dulu dari 30. 30-nya berarti min setengah. Ya, berarti dari sini. Nih, tinggal tarik aja sebagai titik awalnya. Lalu masuk ke 45. 45 itu min setengah akar 2. Ini. Lalu 60 min setengah akar 3. Lalu masuk ke nilai maksimumnya yaitu 1 min 90. Nah, lalu tinggal dilanjutin aja ke bawahnya. Nah, udah dapat kan ya? Jadi makanya semuanya tuh terpaku sama tabel singkat aja. Kalau bisa sih dihafalin. Jadi kita tinggal tarik garis aja dari sini. Nah, kira-kira seperti ini. Maaf ya. Yang kira-kira seperti ini ya. Ini untuk grafik dari sinus. Boleh difoto dulu teman-teman.
Oke, untuk kosinus sama-sama aja ya sama sinus, cuman bedanya di gelombangnya aja sih. Untuk karakteristiknya sama, dia tuh maksimumnya tetap 1 dan min 1. Nah, yang berbeda tuh juga ada di sudut istimewanya. Seperti biasa kita buat lagi. Oke, ini tabelnya kira-kira seperti ini. Dari 0, ini kuadran, ini hitungannya tuh kuadran 1 ya. Ini sorry tadi belum disampaikan, ini kuadran 1, jadi dari 0 sampai 60. Ya, dari 0 sampai 60, terus dilanjut lagi ke kuadran 2. Kuadran 2 itu dari 1 sampai setengah. Jadi kuadran 1 dan 2 itu positif. Nah, kalau tadi bedanya itu dia kuadran 1-nya positif, kuadran 2, 3-nya negatif. Kalau ini kuadran 1, 2 positif, kuadran 3, 4-nya negatif. Nih, ini kuadran 3 nih. Kuadran 3 ada di sini. Kuadran 3. Oke, ini kuadran 4. Nah.
sorry ya teman-teman, jadi tadi ada kesalahan. Yang di sini tuh berarti dari positif, negatif. Jadi kuadran satunya positif, kuadran tiganya positif gitu. Terus untuk negatifnya di kuadran 2 dan kuadran 4. Kuadran 2 dan kuadran 3, sorry negatifnya. Nah, kita langsung masukin aja ke grafiknya ya. Oke, untuk grafiknya sama aja kayak yang sebelumnya, tinggal dilihatin 30 nya berarti setengah akar 3, tinggal tarikin aja setengah akar 3 sebagai titik awalnya, lalu di 45 setengah akar 2, 60 di setengah, 90 nol, 120 di min setengah, 135 min setengah akar 2, 150 di setengah akar 3, 180 di 1. Tinggal ditarik aja untuk garisnya. Oke, untuk grafik dari kosinus tuh kira-kira kayak gini ya, jadi dia dari atas ke bawah. Ini untuk satu periodenya atau 2 radian. Jadi dia dari 0 sampai ke 360. Nilai maksimumnya juga sama kayak sinus, dari 1 dan juga min 1. Oke, boleh di foto teman-teman untuk kosinus.
Oke, kita masuk di kita masuk ke grafik fungsi tangen atau tan. Ini berbeda dari yang sebelumnya, dari sinus dan kosinus. Bedanya apa? Kalau ini tuh dia tak hingga ya, teman-teman. Perhatiannya dulu dong. Bedanya itu kalau sinus dan kosinus dia ada nilai akhirnya atau ada periodenya, yaitu 2 radian tadi ya, berarti dari 0 sampai 360. Nah ini bedanya, dia itu tak hingga teman-teman. Jadi apapun hasilnya ya udah itu hasilnya. Nah ini mungkin ada yang bertanya asimtot itu apa kan dari tadi? Nggak dijelasin soalnya. Jadi nanti ini tuh bisa dilihat kalau udah selesai bikin grafiknya nih. Kayak yang sebelumnya ini juga ada sudut istimewanya. Perhatiannya teman-teman, jadi ini adalah tabel sederhana dari sudut tan ya, sudut tan. Nah perbedaannya apa? Kalau tadi kan kita isi-isinya kan setengah ya, setengah, terus setengah akar 2, setengah akar 3. Nah bedanya tuh di sini sepertiga ya, sepertiga dan sepertiga akar 3. Untuk maksimum minimumnya juga nggak ada teman-teman ya, dia tuh maksimumnya tak hingga, minimumnya juga tak hingga gitu. Jadi kita coba aja.
3 451 akar 3. Nah, ini kan seperti yang dibilang tadi ada yang namanya tahingga kan. Nah, ini tahingganya. Jadi dia tuh di 90 ini dia tuh bakal terus naik. Ujungnya juga nggak tahu kan. Jadi seperti yang udah dibilang, apapun hasilnya ya udah itu ujungnya gitu. Jadi kira-kira seperti ini untuk dari grafik TAN ya. Seperti yang dilihat, dia tuh awalnya kayak gini teman-teman. Sebenarnya gara-gara ini tahingga, jadi ini tuh harusnya ada lanjutannya. Tapi itu dari rumus sebelumnya kayak gini nih. Ini potongannya, jadi dia bisa dilanjutin lagi untuk ke sini. Gitu. Oke. Nah, asimtot tuh yang mana? Asimtot tuh yang ini teman-teman. Di bagian tahingganya nih 90 dan juga 270. Nih, jadi ada dua asimtot di sini. Asimtot itu apa? Itu garis lurus, tegak lurus ya. Di materi trigonometri ini cuma ada satu ya, cuma ada di tangen doang atau tan. Jadi belum ada lagi. Makanya asimtot tuh cuma ada di tan doang. Untuk saat ini kita nggak bisa bahas lebih lanjut karena emang materinya udah lengkap gitu loh. Oke, boleh difoto dulu? Oh, boleh. Nggak boleh. Oh. Oke, kesimpulannya fungsi ini merupakan fungsi yang menghubungkan sudut dengan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Fungsi utama yang digunakan adalah sinus, kosinus, dan tekan dan tangen. Grafik fungsi trigonometri memiliki pola yang berulang atau periodik, walaupun nggak semua periodik, sehingga dapat digunakan untuk menggambar berbagai fenomena alam seperti gelombang suara, cahaya, dan getaran dengan menentukan titik-titik penting dan memplotnya pada koordinat. Grafik fungsi trigonometri dapat digambar dengan mudah dan sistematis. Oke, kita masuk ke fungsi inverse trigonometri. Fungsi inverse trigonometri adalah kebalikan dari fungsi trigonometri. Fungsi ini digunakan untuk menentukan besar sudut jika nilai sinus, kosinus, atau tangen tidak diketahui. Oke, ini konsep dasarnya, mau diperhatikan teman-teman.
karena fungsi sinus, kosinus datangnya tidak lolos uji satu-satu, jadi bisa dibilang ini tuh inverse tuh versi gagalnya dari fungsi ya. Fungsi dan inverse itu berbeda. Seluruh domainnya, maka domainnya dibatasi agar memiliki inverse. Jadi dia punya domain, biar apa? Biar dibatasi agar memiliki inverse-nya. Lalu ada range-nya juga. Oke, kita masuk ke inverse. Inverse trigonometri sinus ya. Karena pakai inverse jadi dia namanya aksin. Nah, sama kayak fungsi, ini juga ada titik-titik pentingnya. Jadi kita masuk ke titik pentingnya aksin, kita buat dulu tabel sederhananya lagi. Oke, di sini untuk titik-titik dari aksin, dan ini juga harus dihafalin ya teman-teman. X nya ada min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, dan seterusnya. Kita tinggal masukin aja ke grafiknya. Begitu tinggal kita masukin lagi sesuai yang ada di tabel. Min 1, min radian per 2, min 0,5, radian per 6, 0, 0,5, radian 6, 1. Biar kita tarik. Dan inilah untuk aksinnya. Oke, jadi cukup diingat aja untuk tabelnya. Kita langsung aja ke artan. Kenapa arkos itu nggak dibahas? Karena sama aja dengan aksin.
Oke, sama kayak yang sebelumnya, kita tinggal masukin aja di sini. Dari yang tahinya ini agak unik ya teman-teman ya, karena dia tuh mulainya dari yang tahu gitu mulainya dari mana. Jadi kita tinggal tarik aja kayak gini. Terus min 2, min radian pangkat 2. Lalu ada min 1 akar. Min 2 akar min 2. Lalu dari min 2 akar min 2, terus dari min 1 min radian per 4. Lalu kita kasih ke titik 0. Dari 1 ini juga radian 4. 2 nya akar min 2. Nah ini untuk apa? Radian 2 ini tuh seperti yang udah dilihat ya di tabel ini, kalau ini tuh plus tahi juga gitu, jadi dia solo bakalan terus sampai ujung. Jadi kalau kita tarik garis tuh kira-kira kayak gini. Nah, udah kayak gini aja. Jadi dari yang sebelumnya kan gak ada yang tahu ya, jadi dia bakal lanjut ke sana. Udah, paling begitu aja. Kesimpulannya, fungsi inverse trigonometri digunakan untuk mencari sudut. Terus grafik merupakan kebalikan ya, atau refleksi dari fungsi asal. Domainnya juga terbatas agar menjadi fungsi. Digunakan dalam fisika, teknik, dan matematika lanjut. Ya, sekarang kami membuka sesi pertanyaan tentang kritik, saran, dan tanggapan. 2 pertanyaan, 1 kritik, 1 tanggapan. Ada yang mau nanya? Boleh, Wanto. Saya Fitran Jaya Gusmanto dengan NIM 2025-080-1076 ingin bertanya, apakah fungsi inverse trigonometri ini bisa digunakan dalam dunia nyata? Itu saja. Terima kasih. Gak ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Michael Fadlina, saya NIM-nya 2025-080-1015. Saya ingin bertanya, mengapa grafik fungsi eksponensial selalu berada di atas sumbu X dan tidak pernah bernilai negatif? Udah itu saja.
Ya. Satu kritik sama satu tanggapannya. Kritik atau saran. Ya, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Kuswanto. Apakah grafik trigonometri bisa digunakan di dunia nyata? Ya, tentu saja bisa. Grafik trigonometri sangat sering digunakan di dunia nyata. Contohnya kayak menghitung gelombang laut, gelombang suara, listrik AC, biang lala, sama detak jantung. Kalau pertanyaan dari Mikel, mengapa grafik fungsi eksponensial selalu berada di atas sumbu X? Grafik fungsi eksponensial selalu berada di atas sumbu X karena hasil dari fungsi eksponensial tidak pernah bernilai 0 atau negatif. Ya, sekarang kami membuka sesi satu kritik atau saran dan satu tanggapan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Radiono Putra, NIM 2025-08-01078. Saya ingin memberi kritik. Pertama, mungkin buat Martin, saat membaca PPT bisa dari samping agar audiens lebih terlihat. Karena badannya tadi terlalu memutar di tengah, jadi mungkin agak nggak terlihat. Untuk Piko dan Yosa mungkin sedikit terlalu cepat saat menjelaskan. Itu aja. Sekarang kita membuka sesi tanggapan. Ada yang mau memberi tanggapan? Satu aja atau Satu. Mahdi, Bun. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Madi Ali, NIM 2025-08-01-204. Saya ingin ngasih sedikit tanggapan. Kalau untuk PPT sudah bagus ya, tapi untuk penjelasan si Piko lumayan menguasai, dan untuk Martin dan Yosa sudah lumayan tapi agak ditingkatin lagi untuk belajar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.